kabar? Bertemu kembali bersama dengan Mama Zidni dalam vlog harian Warung Sembako Sederhana. Malam ini sambil menunggu pembeli, menunggu rezeki, ya, Mama Zidni mau namanya membahas apa ya? Tentang namanya pencurian barang di warung. Kita mendengar namanya peristiwa ataupun melihat berita di televisi, di media cetak ataupun media online yang mana terjadi pencurian coklat di sebuah supermarket, ya, supermarket terkenal lah istilahnya, ya. Ibu tersebut mencuri sepotong atau ibaratnya mencuri sebungkus coklat yang mana nominalnya itu tidak seberapa, pemirsa. Yang jadi pertanyaan, ibu tersebut ibaratnya bisa dikatakan orang yang mampu, orang yang layak, dalam arti kata untuk membeli sebungkus coklat tersebut bukanlah hal yang sulit lah, bukanlah hal yang sampai menguras namanya isi dompet. Tetapi kenapa terjadi pencurian tersebut? Ini bisa dikatakan dalam ibaratnya sebuah keadaan, sebuah gangguan yang namanya kita sering sebut dengan klepto. Klepto itu adalah suatu gangguan perilaku yang mana mendorong seseorang untuk bertindak mencuri, ibaratnya untuk bertindak mengambil barang yang tidak diperlukan, bahkan bisa dianggap remeh ataupun sepele. Sementara kita melihat kejadian tersebut di supermarket bisa terjadi, apalagi namanya di warung-warung sederhana. Contoh ibaratnya seperti Mama Zidni ini, pemirsa. Kalau sistem Mama Zidni berjualan itu ibaratnya Mama Zidni tidak mengawasi, ibaratnya tidak mengikuti para pembeli berbelanja, saya ikuti, tidak. Saya biarkan mereka untuk namanya mengambil barang-barang. Ketika yang dibeli itu sudah ditemukan, terkadang juga mereka ibaratnya, Mbak, yang contohnya sabun itu bagian mana? Nah, sebaik mungkin, secermat mungkin Mama Zidni menyusun berdasarkan namanya bagian persabunan, bagian mie, bagian jajanan, jadi tertata dengan rapi, pemirsa, yang memudahkan transaksi jual beli. Jadi para pembeli tadi merasa nyaman, merasa ibaratnya terbantu dengan penataan yang rapi, penataan yang sesuai dengan nama-nama barang yang akan mereka beli. Jadi di warung kita juga bisa terjadi kalau kita tidak waspada, pemirsa. Mungkin kalau seperti di supermarket pakai namanya CCTV, pemirsa, memerlukan biaya yang besar. Itu saja bisa namanya kecolongan, ibaratnya bisa terjadi. Bagaimana antisipasi kita pedagang sederhana, pedagang kecil, pemirsa? Kalau Mama Zidni pribadi, ketika ada orang yang berbelanja, mata saya tidak namanya terlalu nampak, ya, fokus memperhatikan mereka mengambil apa, tetapi Mama Zidni membuat namanya semacam HP, ya, HP saya buat ada tripod kecil, jadi saya arahkan namanya itu kameranya kameranya bagian seperti ini, pemirsa, seperti Mama Zidni lagi nge-vlog ini. Jadi saya arahkan ibaratnya kamera tersebut, kamera HP, ya, kamera video tersebut saya buat agar namanya tempat Mama Zidni jualan ini dapat terpantau semua. Jadi ketika mereka berbelanja, apa yang diambil akan ditaruh namanya di atas etalase, saya hitung sesuai dengan belanjaan mereka, akhirnya pulang. Jadi memang harus waspada dari kita juga, pemirsa. Karena biasanya kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan, karena adanya
ketidaksengajaan ataupun ketidakberdayaan daripada kita sebagai namanya penjual. Jadi harus hati-hati pemirsa. Klepto ini tidak memandang namanya kaya, berpangkat ataupun sebagainya. Klepto ini suatu penyakit. Bisa juga sebenarnya mengambil barang itu sepele. Coklat lah, jajanan 500 lah, 2000. Ketika melakukan hal tersebut, orang tersebut merasa senang. Ibaratnya apa yang di dalam hatinya itu tersalurkan gitu pemirsa. Kalau buat ibaratnya warung-warung yang punya dana lebih, ya sekarang itu sudah banyak namanya jasa pemasangan CCTV. Kalau Mama Jitni itu caranya seperti itu, seperti buat namanya ngeplok seperti ini. Saya buat kamera video HP ya, jadi saya buat tripod kecil, saya arahkan ibaratnya setiap sudut warung Mama Jitni itu bisa terpantau. Jadi itu salah satu antisipasi dari Mama Jitni, itu dianya. Baik itu anak-anak, terkadang kita juga jangan salah namanya menghitung juga pemirsa, harus namanya fokus, harus namanya berhati-hati. Itu juga bisa dikatakan modus juga pemirsa. Wah, uang saya sudah saya kasih padahal belum. Ibaratnya menghitung barang belanjaan ataupun uang kembalian itu juga harus lebih berhati-hati. Jadi waspada pemirsa, karena kita juga berdagangnya ibaratnya hanya untung sedikit, tetapi kalau kita waspada, kalau kita lebih hati-hati, ya terobatilah ibaratnya hasil kerja keras kita itu. Oke, sampai di sini dulu vlog Mama Jitni. Semoga dagangan para pemirsa semua yang sama dengan profesi Mama Jitni bisa berjalan lancar, sukses selalu ke depannya. Sampai jumpa vlog Mama Jitni selanjutnya.